Teman-teman, kembali lagi bersama saya Surya Usman Al-Gaemi. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Ara Blani, alumnus pesantren Umar bin Khattab Bogor yang baru saja menyelesaikan studinya. Dan hebatnya, beliau menghafal Quran 30 juz dan diumrahkan ke Mekah oleh pesantrennya. Bagaimana beliau pesantren dan bisa menghafal Al-Quran 30 juz, langsung kita ngobrol dengan Ara. Assalamualaikum, Ara. Waalaikumsalam Bang. Apa kabar, Ara? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Ini di pesantren atau di rumah? Lagi di rumah Bang. Lagi di rumah ya. Ngomong-ngomong, kapan nih wisuda? 14 Juli kemarin hari Ahad. Baru ya? Iya baru-baru ini. Baru. Dan Ara dapat penghargaan dari sekolah umroh atas prestasinya bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Iya Bang. Luar biasa. Dan banyak anak-anak Indonesia yang pingin seperti Ara bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Bisa diceritakan ke teman-teman bagaimana sampai Ara bisa menghafal Al-Quran 30 juz dan punya tip tersendiri? Iya. Awalnya Ara belum nyampe 30 juz target dari pondok. Pada saat di kelas akhir ada target untuk 30 juz. Nah di situ tapi emang awalnya Ara telat ikut program karena ada kendala. Pada saat itu Ara sakit. Jadi di kelas akhir harusnya udah mulai program Ara sakit. Ara pulang hampir mau 1 bulan, Ara ketinggalan pelajaran. Pas Ara dateng, udah banyak yang ketinggalan. Tapi di situ Ara jadi menguatkan diri kalau Ara itu harus ngejar, bisa. Dan akhirnya Ara ngejar, dan alhamdulillahnya Ara duluan selesai 30 juz dari teman-teman. Waktu pas sakit itu udah berapa juz? Itu udah 10 juz mungkin. 10 Iya, ya? sekitar 10. Iya, Dan pas akhir lanjut 20 juznya. iya melanjutkan. Ya, tidak mudah ya untuk menghafal Quran 30 juz. Bagaimana? Ara punya tips tersendiri. Pada saat itu kan emang programnya untuk setoran aja, belum buat pemutihan bener-bener di apa biar dipegang gitu hafalannya. Jadi itu setoran terus, baru pada di akhirnya itu kita mutkinin, kita mau rojain semua hafalan kita. Dari sisi waktunya seperti apa? Bisa diceritakan ke teman-teman lebih lanjut. Di waktunya dari subuh, dari setelah subuh kita udah mulai setoran hafalan, di setorin hafalan. Nah itu punya target. Targetnya kalau Ara pas itu ngejar sehari itu Ara targetin harus dapat 5 lembar setoran. Kan sebenarnya targetnya 2,5 lembar, cuman karena Ara ngejar, Ara ngejar dari yang lain karena telat, jadi Ara targetnya 5 lembar. Dan alhamdulillah bisa karena Ara punya kekuatannya tuh aku harus lebih banyak karena udah telat dari pelajaran. Gak boleh males-malesan. Ya, dan alhamdulillah dimudahin sama Allah, Ara selesai lebih cepat. Ya, butuh waktu berapa lama untuk yang 20 juz itu, yang sisa di akhir? 1 bulan, sekitar 1 bulan. 1 bulan 20 juz. Iya, karena itu kan setoran aja. Ya, Belum kalau proses menghafalnya pembukuan. gimana, Ra? Setelah selesai apa setoran, baru ada waktunya meroja buat ngekinin semua hafalan itu. Ya, Nah itu kan Ara selesainya di bulan Oktober. 14 Oktober Ara selesai 30 juz. Nah dari 14 Oktober itu sampai bulan Mei Ara merojaah semua hafalan. Dan alhamdulillah yang mungkin itu Ara dapetin sampai wisuda ini bisa dites 22 juz. ya. Untuk menghafalnya sendiri bagaimana? Ada cara khusus nggak kalau untuk arah sendiri? Biar Ada, cepat, terus mudah diingat gitu ya, nggak cepat lupa. ada, Ya, ada Bang. ya gimana?
Kalau Ara biasanya pertama Ara baca dulu Al-Quran, dipakai Al-Quran beberapa kali, kemudian Ara lihat dulu artinya. Karena kan karena di pesantren juga belajar bahasa Arab, jadi lumayan mengerti sedikit-sedikit bahasa Arab biar lebih mudah ngafalnya. Nah, kemudian dihafal, diulang-ulang beberapa kali, baru setelah hafal tutup Al-Quran. Tutup Al-Quran dilancar, Ara storing ke ustazahnya. Ya, itu ngapalnya gimana, Ra? Apakah suaranya bersuara atau nggak bersuara begitu? Itu kan ya tergantung orangnya juga ya. Kalau untuk case-nya Ara gimana? Kalau Ara eh, terdengar suara, jadi suara Ara lebih dikencingin. Dan Ara Hmm. itu ciri orang yang lebih suka tempat sepi, lebih konsen. Karena Ara itu kalau ngafal lebih cepat kalau sepi dan di situ Ara konsen. Ya, untuk waktunya punya waktu khusus? Ada Ya, di kapan biasanya? saat di saat orang-orang tidur malam-malam, Ara biasanya nggak langsung tidur. Ara emang agak lebih lama tidurnya, agak bergadang karena di situ menurut Ara waktunya enak banget. Orang sepi pada tidur jadi cuman sendiri suara Ara aja yang kedengeran. Ya, ini bersuara kan sambil mendengar tajwidnya juga ya, Iya, sambil sambil mengoreksi. Dan itu kan malam saat udah sepi, itu kan lebih cepet ya, Ra, ya. iya, bener banget Karena Bang. karena benar-benar fokus, konsentrasi, nggak ada gangguan. Tambah tadi Iya Bang, lebih mudah karena kan Ara bisa bahasa Arab dan lebih paham ya. iya Bang. Terus apalagi tips khusus dari Ara nih supaya teman-teman yang punya niat dan lagi berikhtiar menghafal Quran, barangkali ada kesamaan nih dengan Ara. Oh, ini cocok nih metodenya. Kalau Ara orangnya itu karena kan hafalan mungkin bisa cepat lupa ya kalau kita nggak murojaah. Ya, Jadi Ara punya jadwalin hafalan-hafalan Ara itu untuk selalu di murojaah dibagi misalnya kayak udah 20 juz nih dalam seminggu itu gimana caranya Ara harus murojaah semua hafalan Ara mungkin dibagi-bagi dalam sehari 5 juz atau 4 juz. Jadi hafalannya itu nggak boleh ditinggal. Dan Ara kalau ada hafalan yang belum lancar, Ara nggak bakalan lanjut ke juz selanjutnya kalau yang hafalan itu nggak lancar. Karena kalau kita lanjut ke juz selanjutnya, yang ada nanti jadinya lupa semua gitu. ya. Jadi kalau belum lancar, belum bisa, belum lanjut ya. Dan untuk Iya, memperlancar, ingat itu diulangin terus ya. iya betul banget. Ara pesantren Umar bin Khattab dari SMP, Iya dari SMP Bang. dari SMP ya, sejak berarti 6 tahun ya, SMP, SMA. Iya, iya, Ya, dan iya bisa Bang. diceritakan ke teman-teman kegiatan di pesantren ini, Ra? Kegiatan pesantren itu kita ada program bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya, Kemudian emang 70% lebih ke menghafal Al-Quran. Jadi diniyahnya pelajaran agamanya itu cuma 30%, lebih ke menghafal Al-Quran. ya. Untuk pelajaran umum bagaimana? Ada. Pelajaran umum biasanya kita itu pas lagi mau ujian. Jadi Hmm, ujiannya di luar. Jadi pesantren ada berkomunikasi dengan sekolah luar. Jadi kalau waktunya ujian umum, kita sekolahnya di luar. ya, supaya tetap bisa menyesuaikan ya, dan ijazahnya Ya, ijazah nasional ya. Jadi sebelum ujian ada ya sekolah di luar, ada persiapan khusus sebelum ujian nasional. Bisa diceritakan ke teman-teman kita yang menonton podcast ini tentang kegiatan ARA di pesantren, sekolahnya dari sisi waktu, terus di luar kegiatan belajar itu apa lagi, apakah ada ikut organisasi, kegiatan ekstra yang lain. kalau di pesantren kita mulai itu biasa bangun dari jam setengah 4, kita dibangun untuk tahajud. Ya, semuanya tahajud, setelah tahajud, di situ juga buat melancarkan hafalan yang kita lestariin di subuh. Setelah sholat subuh, kita halaqah. Halaqah untuk setoran hafalan. Sampai jam 7. Setelah itu
siap-siap kita yang untuk bergegas ke kamar, beres-beres, ada yang piket, ada yang mandi, siap-siap terus ya makan dan siap-siap kembali ke halako pada pukul jam 9. Nah, itu kita belajar bahasa dulu. Di situ ada kelas bahasa. Ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Setelah kita belajar bahasa, nah, percakapan-percakapan, baru dilanjut lagi dengan halako. Halako morojain hafalan yang tadi udah kita storin dari awal sampai terakhir kita storan. Nah, setelah dari halako itu, kita lanjut ke pelajaran dinia. Nah, pelajaran dinia di sini ada SKI, fikih, tauhid, tajwid, dan lain-lain yang pelajaran untuk agama. Setelah itu, setelah belajar, sekitar 45 menit, kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kita ada halako lagi. Itu halako untuk meroja hafalan-hafalan lagi. Jadi dikasih banyak waktu untuk lebih ke meroja hafalan. Setelah itu kita istirahat, sampai jam 1.15 kita halako, kemudian istirahat. Setelah istirahat, nanti bersiap kembali untuk sholat asar. Nah, tapi kalau buat jadwal ini untuk jadwal sekolah Quran. Jadi dia di rumah Quran itu ada 3 kelas. Ada sekolah Quran, terus ada takhusus, program takhusus, dan yang ketiga itu ada program kelas akhir. Nah, kalau yang tadi ada ceritain itu eh, pas lagi Ara sebelum kelas akhir. Jadi kelas-kelas dari kelas 1 sampai kelas 5. Tapi kalau di kelas akhir beda jadwal lagi, dan juga pada kelas takhusus jadwalnya lebih ada beda lagi. Ya, jadi tiap hari seperti itu ya kegiatan di pesantren ya, karena boarding ya. Iya, Bang. Dan ada kegiatan ekstra yang diikuti nggak? Atau ya katakanlah ikut organisasi di pesantren atau lomba-lomba selama di pesantren. Selama di pesantren, biasanya di pesantren itu pada saat kelas 2 SMA ada program organisasi santri. Hmm, Nah, pada saat itu Aram menjabat jadi bagian bahasa. ya, sebagai ketuanya, ketua Ya, bidangnya berarti ya. iya, Bang. Di kegiatan organisasinya, kegiatan apa aja yang Ara ikuti? Eh, dari bahasa itu terus Ara emang ada itu pernah sempat ikut bagian lebih ke bahasa Inggris, mendalami bahasa Inggris karena Ara suka bahasa Inggris kan. Hmm, Eh, terus Ara juga pernah ikut lomba pidato bahasa Inggris. Dan ya itu pas alhamdulillah kapan itu? Pas SMP, SMA-nya, SMA kelas SMA-nya 1. ya, SMA kelas 1. Iya, iya. Ya, dapat Karena juara pas nggak lagi waktu itu? itu alhamdulillah juara 1. Ah, Masya Allah, luar biasa. Terus, apa lagi selama di pesantren yang diikuti lomba? Eh, Ara juga pernah ikut pidato juga, tapi yang ini pidato 3 bahasa Ya, Arab, Inggris, Indonesia. Indonesia. Iya, Ya, kalau yang 3 bahasa itu dapat juara. alhamdulillah dapat juara. Juara berapa, Ra? Itu lagi ada juara pertama. Itu lagi adain acara dan Ara ikut Ya, nyoba-nyoba awalnya, tapi alhamdulillah menang. ya. Sepertinya memang Ara suka public speaking ya. Iya, karena kan sebelumnya tuh Ara emang suka pidato-pidato. Nah, dari awal SMP kan nyoba, di Hmm, situ emang Ara belum pernah menang. Tapi Ara tuh punya asumsi kalau pokoknya aku tuh harus bisa, bisa kok, pasti bisa. Terus Ara coba terus sampai akhirnya ya bisa menang. Dan itu suatu kebahagiaan gitu buat Ara. ya. Setiap orang pasti ada gagal. Jadi belajar dari gagal tadi, coba terus, akhirnya bisa dan dapat juara. Iya, Itu hasil dari ikhtiar tadi. benar banget, Bang. Ya, terus ada lagi nggak yang Ara ikuti? Ara pernah ikut musabaqah Al-Quran. Tapi di situ Ara nggak menang. Hmm, Cuman sampai
kan ada tahapan 1, 2, 3. Ara cuma baru sampai tahap 2. Pas tahap 3-nya gagal. Di pesantrennya atau di se Bogor? Itu itu di luar pesantren. Itu ada perlombaan antar pesantren. Oke. Antar pesantren lingkup Bogor atau Jawa Barat? Jawa Barat di Serang. Di Serang. Iya, Se-Jawa Barat Banten berarti. iya, Ya, tapi apapun ceritanya, Ra, masuk tahap kedua se-Jawa Barat Banten antar pesantren itu tuh udah luar biasa. Berani tampil, ikut lomba, dan yang tidak kalah penting adalah prosesnya tadi. Karena dari situ kita dapat pelajaran kan, bisa iya, Bang. evaluasi, oh ini aku kurangnya di sini, untuk kedepannya bisa lebih mempersiapkan, Iya, Bang. ya, dan bikin tambah semangat juga, ya, Ra, ya. Jadi usahanya lebih, doanya lebih, dan itu terbukti tadi dengan raihan setelahnya bisa dapat juara satu, ya. Iya, Bang. Musabakah untuk cabang apa tadi yang antar pesantren? Menakosya Al-Quran Oke, baik. Dan ini pesantrennya di Bogor, kabupaten apa di kota? di kota. Di kota. Kenapa sampai memilih pesantren? Awalnya Ara nggak niat, nggak, sebelumnya belum ada niat pesantren. Cuman kakak Ara, Kak Feni, pada saat itu pesantren. Dan Ara pernah bilang eh, ingin sekolah luar, tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa ingin pesantren juga. Terus sama bapak ditanya pas dari saat itu, Ara Ara mau sekolah luar atau pesantren? Dan itu Ara jawabnya pesantren. Padahal sebelumnya itu Ara pingin banget sekolah luar. Tapi nggak tahu kenapa mungkin tergerak emang dari Allah. Ara pilih pesantren gitu. Kayak kakak. Ya, dan ini ada role modelnya ya, kakak ya. Iya, Ya, kakak di Umar bin Khattab juga di Bogor pesantrennya. iya. Ya, dan setelah jalani eh, sekolah di pesantren ini gimana, Ra? Dan ini kan alhamdulillah lancar, bisa selesai dan membanggakannya. Tadi bisa hafal 30 juz dan dapat award di umrohin. Iya. Setelah dijalaninya gimana? Bayangan sebelum masuk pesantren, ini kan boarding kan nggak semua orang bisa, apalagi jauh dari orang tua ya. Dan setelah jalan-jalan itu, dan dulu waktu pas awal-awal ada nangis-nangisnya nggak sih dengan pisah dengan orang tua, terus bagaimana beradaptasi. Iya, awal-awal Ara ada nangis. Kayak ngerasain gimana gimana nggak ada orang tua gitu. Yang biasanya kalau di rumah kalau ada masalah ya ada orang tua, ada sesuatu ya sama orang tua. Tapi di situ Ara nggak ada orang tua gitu. Habis itu beradaptasi dengan banyak orang karena di sana itu kan banyak dari sama Merauke banyak. Jadi nggak orang Bogor aja, ada orang Sumatera. Jadi pasti eh, perilakunya beda-beda gitu kan. Jadi di situ ada juga jadi belajar buat oh ternyata beda-beda loh karakter orang. Ada yang lembut, ada yang agak tegas, mungkin ada yang agak galak. Tapi lama kelamaan Ara terbiasa gitu. Jadi bisa bareng mengetahui oh jadi setiap orang tuh beda-beda gitu. Ya, dan pernah nggak situasi bosan gitu ya, atau karena sulit beradaptasi pada posisi udah nyerah balik begitu? Ara pernah di posisi itu kayak eh, namanya manusia ya. Iya, Dalam iya, pertemanan ada waktunya Ara bosan, terus capek kayak di situ Ara nangis banget kayak ih capek banget gitu loh. iya, Tapi suatu yang Ara ingat pas lagi Ara mau masuk pesantren, ibu sama bang ngomong kayak gini, kamu nanti di pesantren jaga nama baik orang tua, jangan buat masalah ya. Kayak gitu kata orang tua. Jadi Ara sampai nggak pernah nggak betah, tapi Ara nggak bilang gitu, nggak mau bilang. Jadi Ara pendam aja gitu. Karena Ara hmm, nggak mau, karena orang tua udah senang banget Ara pesantren gitu. ya, Dan satu yang selalu Ara, kenapa Ara alhamdulillahnya dari kelas 1 sampai akhir Ara kan dapat ranking pertama, selalu dapat ranking.
Sepanjang Itu 6 karena tahun. tapi sekali pernah Ara juara dua. Selama sanawiyah Ara juara satu. Pada saat aliyah Ara pernah juara dua. Ya, selebihnya satu. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi itu yang menguatkan Ara untuk terus bertahan sampai selesai. Dan Iya, ini kan masuk pesantren juga atas pilihan dan keputusan Ara ya, bukan karena iya, paksaan orang tua. Kamu masuk pesantren, kak, kamu mau pesantren, kamu juga mesti, kan nggak begitu ya. iya, benar banget, Bang. Nah, menyadari hal itu ya karena buah pilihan sendiri yang mesti ditanggung, mesti dijalani ya. Iya, Bang. Ya, dan itu tadi yang menguatkan Ara. Untuk pilihan ke Umar bin Khattab sendiri, ada alasan tersendiri nggak? Ini kan pesantren banyak. Kenapa mesti Umar bin Khattab? Pada saat itu ada Om Ara yang nawarin pesantren Al-Quran Umar bin Khattab. Karena Hmm? katanya di situ ngafal Quran. Jadi Ara milih di situ. Ya, motivasinya karena ini lebih menghafal Quran. Ya, faktor dekat dari rumah nggak sih pesantrennya? Sekitar 45 menit. 45 menit. Naik bus. Ya, naik motor bisa. Oh, naik motor bisa. Ya, pertimbangan juga masih sekabupaten dengan tempat tinggal, jadi nggak terlalu jauh ya, Raya. Iya, Bang. Kalau untuk biaya pesantrennya gimana? SPP-nya? Apakah ada Alhamdulillah beasiswa atau mandiri? ada beasiswa. Jadi pesantren itu rumah Quran Umar bin Khattab eh, mengadakan beasiswa untuk para santri. Jadi cuman bayar Mhm. awal masuk, tapi setelahnya SPP-nya gratis beasiswa. Ya, Dan untuk oke. yang yatim atau piatu dari awal sampai akhir dia beasiswa. Beasiswa. Biaya awal Ya, itu berapa? Katakanlah untuk pendaftaran itu ya. ya. Ya, itu berapa, Ra? Kalau sekarang daftarnya sekitar 300. Nanti Ti- pas bayar awal untuk bayar gedung, eh, peralatan-peralatan itu sekitar 7 juta. Ya, dan itu dibayar pas pertama saja di awal ya. Iya, di awal saja. Selebihnya gratis. Dan khusus anak yatim piatu ini baik pendaftaran maupun yang biaya gedung segala macam tadi itu gratis sejak awal ya. Iya, Bang. Ya, Tapi nanti pada saat kita kelas akhir, kita ada biaya buat biaya wisuda aja. oke. Buat Itu biaya wisuda. gambarannya berapa? Kalau Ara kemarin 4,5 juta biaya Pak, wisuda. ya 4,5 juta. Wisudanya di pesantrennya atau di luar? Di luar, Bang. Di luar ya, karena kan masih nyewa gedung mungkin ya untuk konsumsi Iya, dan Bang. yang lain-lain begitu ya. Iya, Bang. Ya, dan tadi Ara dikasih hadiah sebagai penghargaan dari pihak pesantrennya umroh ke Tanah Suci. Ini kapan umrohnya? Iya, Bang. Eh, Ara belum tahu karena kan belum ke pesantren. Hari ini baru ke pesantren. Tapi Ya, kemarin baru bisa urus paspornya. ya. Dan ini jadi pengalaman pertama ke luar negeri. Iya, Ya, oleh Ara kaget banget. ya. Itu pas dapat hadiah umroh itu gimana perasaannya? Di situ orang kan lagi bersaliman kepada orang tua, eh, berpelukan sama orang tua, lagi foto-foto. Terus tiba-tiba eh, ada pengumuman untuk santri terbaik. Ya, Karena nggak mikir gitu kalau Ara bisa ya, dapetin. Dan yang pertama disebut tiba-tiba nama Ara. ya, Terus Ara kaget, langsung disuruh naik panggung. Dan ya, alhamdulillah banget di situ kayak Ara senang banget Allah manggil Ara gitu loh ke Tanah Suci. ya. Jadi saat momentum wisuda tadi ya lagi sama orang tua tiba-tiba dipanggil. Ini kan Iya, senangnya Masya Allah luar biasa ya Raya.
Nah, dan dihadiahi umroh lagi ya, Iya, sebagai siswa terbaik. Ara sendiri atau masih ada yang lain? ada. Kalau Ber- Ara dari santri putrinya. Oke, dari santri putri cuma satu orang. Iya, Bang. Yang putra satu. Ada dua Bang yang diumrohin. Berarti yang diumrohin 3 orang ya. Dari berapa santri secara keseluruhan di angkatan Ara? Dan itu kelas Ara dari 15 santri. 15. Semua. Iya, Di iya angkatan Ara santri 15. kelas. Iya, Ya, laki perempuan 15 semua. iya Bang. Kalau keseluruhan berapa kira-kira santri di pesantren Nara tadi? Dari kelas 1 Sanawiyah sampai kelas 3 Aliyah. Banyak nggak? Sekitar sekitar 150-an, Bang. Semua ya, semua. Iya. Dan ini, Ra, barangkali ada teman-teman penonton podcast kita juga yang mau pesantren di Umar bin Khattab. Syarat masuknya seperti apa? Selain tadi sudah disebutkan untuk biaya di awal, terus lebihnya gratis. Nanti sebelum masuk biasanya ada pengetesan, penyeleksian santri-santri. Ya, Dari baca Al-Qur'annya, disuruh menghafal biasanya untuk percobaan tes, terus ada tes pelajaran bahasa, eh, dan lain-lain. Jadi tentang agama gitu yang ditanya. ya, ya. Oke. Dan siapa yang kira-kira lulus tes itu, ya masuklah pesantrennya ya. Iya, Ya. Dan ini kan Nara udah selesai dan alhamdulillah jadi siswa terbaik, diumrahkan lagi. Untuk plan ke depannya gimana? Kuliah? eh, alhamdulillah ada planning ya, tapi kan program dari pondok setelah lulus, Ara 1 tahun mengabdi dulu untuk mengajarkan ilmu yang telah Ara dapat di pondok. Ya, Setelah itu baru kuliah. oke. Kuliah rencana kemana? Udah ada Kalau plan? planning ada planning Ara tuh pinginnya ke daerah, kalau diizinkan sama Allah, pinginnya ke luar negeri yang bagian timur, yang ke Islam-Islaman, yang Islam, negara Islam. Ya, Ke Madinah, Maroko, atau Mesir. ya, Nah, pinginnya S1 di situ gitu. ya. Nah, terus Ara juga emang punya planning, target Ara itu pinginnya selesai sampai S2. Hmm, ya. Dan tetap targetnya ke luar ya, untuk lebih mendalami Iya, agama dan langsung ke negara Timur Tengahnya ya, Ra ya. iya, kalau diizinkan oleh Allah. Iya, ya. Terus Ara juga Ya, mudah-mudahan ada planning. dimudahkan apalagi dengan prestasi lulusan terbaik Amin. tadi tambah hafal 30 juz ya. Karena dari beberapa kali Amin. pengalaman podcast dengan teman-teman yang dari Timur Tengah, yang S1 sampai S2-nya di sana, itu syaratnya itu sih. Yang penting nilainya bagus, terus hafal Quran dan bisa bahasa Arab. Nah, ini kan Ara Iya, sudah Bang. terpenuhi. Dan tadi Ara menyebutkan kan SD-nya di yang nggak pesantren, nggak dari ibtidaiyah ya. Itu SD-nya di mana? Di dekat rumah. Dekat rumah, Bang. Iya, ya. Dan waktu itu SD atau MIN? SD, Bang. SD. SDN. Oke. Iya, Dan dari SD itu sudah ada kepikiran nggak sih waktu itu lanjut pesantren? belum ada. Belum Karena ya? nggak pernah mikir. Iya, iya, ya. Kayak Iya, biasa lah kita SD ya. Rumah, sekolah, begitu. Justru waktu pas setelah tamat itu baru terpikir ya, masuk pesantren ya. iya, Dan orang tua memberikan kebebasan buat Ara dan bersaudara sekolah di mana. iya. Ya, Ara berapa bersaudara? 6 bersaudara, Bang. 6 bersaudara. Anak ke berapa Iya, Aranya? anak ketiga. Anak ketiga. Jadi kakak Iya, dua-dua Bang. di pesantren.
Enggak, yang pertama di luar. Ya, sudah kuliah. Sudah kuliah Ya, dan udah kerja juga. iya. Kalau yang nomor dua, Kuliah, kuliah. Ini Ara mau kuliah. Yang tiga empat di pesantren juga masih SD. masih SD. Yang tiga empat. Yang Iya, bungsu? sama SD juga. Oke. Jadi ini nomor saudara, perempuan semua. 5 perempuan, 1 laki-laki yang terakhir. Yang laki-laki yang bontot ya, yang bungsu ya, Ara ya. Iya, Bang. Ya, ini kan luar biasa dukungan orang tua ke Ara dan bisa menjadikan putrinya penghafal Quran dan siswa terbaik berprestasi di sekolahnya. Ini luar biasa. Bagaimana orang tua Ara ini menanamkan nilai-nilai ke Ara bersaudara di rumah? Kalau ibu, kan ibu tahu ya kalau Hara itu dulu orangnya suka kayak marah sama orang, kayak kalau orang jatuh kayak dendam kayak gitu. Tapi ibu selalu ngomong nggak boleh kayak gitu, kita tuh harus sabar kayak gitu. Terus selalu ibu tuh nggak, kalau ibu karena perempuannya seorang ibu ngajar itu dengan kelembutan, nasihatin Ara kalau Ara lagi khawatir. Ibu tuh secara lembut kalau ngajarin Ara. Nah, tapi kalau dari sisi bapak, kalau bapak tuh orang yang tegas. Bapak itu nggak suka kalau Ara nangis. Kalau Ara nangis, Ara selalu ingat kata bapak, ngapain dibuang-buang air mata? Kata bapak kayak gitu. Jangan buang air mata buat sia-sia. Kata bapak harus kuat. Jadi perempuan itu nggak boleh cengeng. Ya, makanya makanya pas pada titik tadi pengen menyerah. Oh, ternyata pesantren seperti ini setelah dijalani. Ara tuh nggak ngadu ke orang tua ya. Ya, tapi pernah Ara pada saat yang lagi benar-benar ininya Ara pernah cerita gitu kan. Karena dari ibu tuh kalau ibu bilang nggak boleh dari pendiam, jadi ibu tuh gimana ya, bisa jadi ibu bisa jadi teman karena kayak deket banget gitu anak-anaknya kalau sama ibu. Ada pernah cerita, terus kata ibu kan, tapi orang pas itu ceritanya nggak ke ibu, orang ke bapak. Terus kata bapak, "Nah, harus kuat, gak boleh ini, kuat, harus bertahan apapun yang terjadi, para itu kuat pasti bisa." Terus apa lagi nilai yang ditanamkan ke Ara? Eh, Kalau ada karena ngeliat ibu sendiri kayak orang sosok orang yang sabar, terus ada lihat itu orang yang gigih, perempuan yang gigih. Ibu sama ngajarin Nara, kita jadi perempuan itu harus mandiri juga, nggak boleh tergantung sama laki-laki. Dan orang tua juga ngajarin nggak boleh bergantung sama orang tua, karena kita nggak ada yang tahu ibu sama bapak itu sampai kapan sama Nara. Ibu sama bapak sama ngomong kayak gitu. Terus kata ibu, perempuan itu harus tinggi derajatnya, harus raih cita-cita sampai tinggi, harus kuliah, harus berpendidikan. Nah, dulu kayak gitu. Ya, ini dari cerita Ara, artinya kan orang tua sangat memprioritaskan pendidikannya ya. Iya bang, Agama juga jadi perhatian utama iya bang, ya. Dan tadi itu terbuka, kemudian diberikan kebebasan, tidak memaksakan kehendak ketika sudah memutuskan ya mesti dijalani. Ya pastinya ada risikonya dan ya itu tuh proses biasa, Tera. iya bang. Oke. Kalau Bapak Ibu sendiri pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Kalau bapak, Orang tuanya kuliah kah? ibu sama bapak nggak kuliah, cuma lulus SMA. Cuma lulus Makanya SMA. kata, Ya, iya, tapi beliau ngajarin kami kalau kami harus kuliah. Minimal S1 kata ibu. kata Bapak Ibu. Iya, Ya, minimal kita harus S1. ya, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang hanya tamat SMA tapi berusaha anak-anaknya bagaimana lebih dari mereka, minimal S1. Iya bang, Dan ini sudah diawali kakak Ara yang sulung ya.
Iya Bang. Itu yang lagi kuliah sekarang. Yang nomor 2 Yang nomor 2 lagi kuliah. Ya. lagi kuliah juga. Jadi 2 anaknya lagi kuliah dan ini Ara menyusul yang ketiga. Iya Bang. Luar biasa. Dan ini masih punya adik 3. Dengan semangatnya, dengan dukungannya luar biasa. Karena nggak semua orang tua dengan keterbatasan seperti itu bisa memberikan semangat, punya pola pikir lebih, berpikir jauh ke depan begitu ya. Apalagi tadi ada yang menarik bahwa Ara dan kakak yang lain, adik yang lain, nggak selamanya dengan orang tua. Ya contoh kecilnya tadi ini untuk proses pendidikan, jauh dari orang tua dan ditekankan mesti mandiri begitu. Dan ini membiayai menyekolahkan dan menguliahkan 6 anak. Ini kan tidak perkara yang mudah. Ibu di rumah ada usaha sampingan kah orang tua? Ada Bang. Iya, apa? Iya ada. Ibu jualan kue basah. Jualan kue basah di rumah. Iya. Itu gimana? Di rumah itu ada toko jualan? Ada tempat buat jualannya, Oke, tapi nggak di rumah. ya. Jadi bikin kue terus dititip atau dijual di rumah, gimana? Ada yang dititip, terus ada yang di tempat lapak jualannya. Ya, ya. Jadi inilah usaha ibu dibantu oleh bapak juga. Iya, Ya, dan ini luar luar biasa ya. Karena kan kalau diharap dari bapak tentu ini nggak cukup ya. Suami istri iya, tambah 6 anak yang lagi sekolah. Ini ada yang di pesantren, 2 yang kuliah ya. Ra? iya, Ya, dan tadi syukurnya kan dari biayanya gratis dan nggak, ya kakak juga sepertinya kuliahnya berprestasi, ada beasiswa, iya. Kakak yang kedua dapat beasiswa Tafis Al-Quran 30 juz. ya. Jadi SPP-nya gratis. Iya. Ya, kalau yang kakak yang sulung sama. Kalau kakak yang sulung, kan dia emang nggak pesantren. Jadi Mhm. dia kuliah sambil kerja. Jadi dia biaya kuliahnya pakai uang biasa. Luar biasa ya, kuliah sambil kerja. Ini jadi contoh yang baik buat teman-teman yang menonton podcast ini dari podcast kita bareng Ara. Dan ini kalau sudah di rumah tentu kalian juga membantu orang tua ya, Ra, ya. Iya bang. Tadi bikin kue, beres-beres, ya. Dan itu adik juga dilibatkan, adik-adik, semua Iya, terlibat. iya. Ya Kita karena kan bagi-bagi tugas. ya bagi-bagi tugas dan itu tanpa disuruh sudah paham siapa mengerjakan apa, itu sudah paham ya, Ra, ya. Iya bang. Ya karena kan Eh, kasihan lihat orang tua dan walaupun ibu rumah tangga, tapi jangan salah teman-teman, jadi perempuan ini luar biasa, pekerjaannya banyak, dari bangun sampai tidur, itu mikir terus nih, ini belum selesai, sampai pintu, sampai gas, udah dimatiin belum. Syukurnya Ara, anak yang soleha, saya ikut meringankan beban orang tuanya, bantu dengan sendirinya, ngeh begitu ya. Karena ini buat Ara dan saudara yang lain juga ya. iya bang. Ya, ada nggak situasi eh, atau dari pola asuh orang tua tadi nilai-nilai yang ditanamkan Bapak Ibu yang sangat berkesan sama Ara dan sampai sekarang itu nggak bisa dilupakan begitu. Ada eh, dari ibu sih. Ya, Eh, di ibu pernah ngomong kayak gini. Karena pas itu Ara ada masalah gitu sama ibu. Terus kata ibu, nggak apa-apa dijauhin sama semua orang, nggak apa-apa. Nggak ada yang deket sama Ara. Yang penting ada Allah yang selalu nemenin Ara. Kata ibu kayak gitu. ya. Kalau dari Bapak tadi kan Bapak tegas ya, tegas Iya, dan disiplin juga. Atau Bapak ini keras mendidiknya. baik. Bapak keras mendidiknya. Keras keras dalam tanda kutip ya, keras itu lebih ke disiplin ya. Iya, Ya,
Tapi tentu ada sisi humanisnya juga ya, di balik ketegasan yang namanya bapak, sebagai bapak, kepala rumah tangga, memang mesti seperti itu begitu ya. Nah, Iya tapi benar banget tapi Mas. ya, tapi itu bagian dari rasa sayangnya juga, apalagi arah perempuan, dan tadi ditekankan harus mandiri juga, kejar cita-cita setinggi-tingginya, apalagi dengan kondisi orang tua yang tidak berpendidikan tinggi, berharap anak-anaknya lebih dari mereka. Kalau Iya. dari Bapak sendiri ada nggak yang nggak bisa Eh, Ara lupakan sampai sekarang? ada pas dulu masih kecil Ya, kan, biasanya kita anak kecil ada ngaji-ngaji buat belajar ngaji kan. Anak-anak tuh kadang suka males gitu. Tapi di situ bapak keras banget, pernah sekali padahal Ara tuh cuma sekali nggak masuk ngaji. Terus bapak marah banget, marahin Ara, nyubit Ara, pokoknya harus ngaji, pokoknya bapak di situ marah banget. Di situ Ara sedih kayak, ih kok jahat banget sih, mikirnya dulu gitu. Tapi hmm, ternyata pas lagi sekarang Ara ingat, ternyata bapak kayak gitu tuh biar Ara bisa ngaji, bisa ngapal Quran. ya, Dan kebenarannya sekarang ternyata terjadi gitu. ya. Kadang saat itu kita kan nggak ngeh ya, karena kan pengalaman kita itu kan masih terbatas. Dan itu Iya, bedanya kita dengan orang tua. Orang tua lebih dulu hidup, lebih punya pengalaman, sehingga dari kekurangan mereka, mereka pingin yang terbaik buat anaknya. Dan setelah jauh, apalagi seiring dengan bertambahnya umur, nah, tentu makin bijak, makin menyadari ternyata ini untuk kebaikan arah sendiri. iya Bang. Ya, Dan juga sebenarnya ada satu sih yang kenapa Ara tuh punya tekad, Ara tuh harus ada prestasi, harus bisa kayak gini. Ara punya satu gitu, kenapa Ara harus kayak gitu. Karena menurut Ara, Ara belum bisa ngasih apa-apa gitu ke orang. Setidaknya dengan Ara berprestasi, orang tua bisa bangga, bisa bahagia sama Ara. Karena Ara belum bisa ngasih apapun ke mereka, jadi Ara berusaha segiat mungkin Ara bisa ngasih prestasi itu ke orang. ya, hanya itu yang bisa diberikan untuk saat ini. Jadi Iya, prestasi lebih sehingga itu jadi kebanggaan, beban orang tua berkurang karena dengan pekerjaan orang tua tadi, ibu rumah tangga, dan itu tuh pekerjaan berat, nggak semua orang bisa saat bersamaan berjualan, mengurus rumah, mengurus adik-adik yang ada eh, tiga lagi dan enam bersaudara. Ini tentu dituntut kesabaran lebih, ya, Ra. Kesabaran lebih, perjuangan luar biasa, dan jadi perempuan sekali lagi luar biasa, dan karenanya mesti disupport juga. Dan tadi pas betul orang tuanya, ya perempuan juga mesti maju dan mandiri. iya Bang. Ya, oke, Ra, luar biasa podcast kita kali ini. Dan ini sebelum di closing, ada pesan buat teman-teman yang menonton podcast kita ini. Eh, Sebelumnya Ara mau ucapin terima kasih banyak. Pertama untuk orang tua yang selalu mendukung Ara, menasihati Ara, menguatkan Ara. Kemudian Ara juga berterima kasih untuk eh, Bapak Pimpinan Ustadz Hanafi Usman dan istri beliau Suzarina Yustika sebagai pimpinan serta ibu pimpinan di pondok, yang telah mencari biaya untuk sekolah Ara. Dan juga Ara berterima kasih banyak untuk donatur Bunda Mira dan Pak Hajianto yang udah memberikan umroh kepada Ara. Untuk teman-teman, kita itu semuanya pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Eh, dan Ara bisa kayak gini nggak langsung. Ada titik terendahnya, di mana kita nggak bisa, di mana kita seperti orang bodoh yang nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau kita mau belajar, punya kemauan, sungguh-sungguh, pasti bisa. Nggak ada yang bisa. Dan ingat, selalu doa sama Allah, dan Allah pasti mudahin semua. Ya, oke, Ra, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan berkenan berbagi cerita di podcast kita ini. Mudah-mudahan tadi
dilancarkan semuanya untuk Amin, studinya Bang. dan bisa ke luar negeri ya, untuk Amin, melanjutkan amin. studi S1-nya dan mudah-mudahan dapat beasiswa. Ya, Amin. mudah-mudahan. Insya Allah. Amin. Terima kasih sekali lagi, Ara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang.